Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wahyulandari, NIM 230101119140116. Saya dari kelompok 9 kelas IPTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik antar kelas maupun dalam kelas. Nah, di sini saya menggunakan data produksinya kambing kacang. Nah, pendahuluannya terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu kambing kacang merupakan kambing lokal asli Indonesia yang memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan dan daya reproduksi yang tinggi. Dalam perkembangannya saat ini, populasi kambing kacang mulai sedikit dikhawatirkan. Hal tersebut karena pengembangan dalam produksi kambing masih tertinggal jauh dari ternak besar seperti sapi. Padahal masalah pengembangan produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bibit. Oleh karena itu, untuk tetap melestarikan populasi kambing kacang agar tidak punah dapat dilakukan dengan upaya pelestarian terhadap kambing. Sangat berhubungan terhadap penggunaan teknologi strategi peningkatan mutu genetik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penggunaan teknologi tersebut adalah dengan melakukan seleksi. Seleksi calon induk kambing kacang dapat dilakukan melalui nilai pemuliaan. Dalam nilai pemuliaan terdapat 3 parameter genetik, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang digunakan dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Dalam perhitungan heritabilitas pada kambing kacang, data yang harus dihitung adalah bobot lahir dan bobot sapi. Dengan menghitung heritabilitas, maka dapat diketahui mana dari kedua data tersebut yang memiliki produktivitas daging yang tinggi. Korelasi genetik merupakan keragaman genetik untuk mengukur hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Dengan menghitung korelasi genetik pada kambing kacang, maka dapat diketahui adakah korelasi antara bobot lahir dan bobot sapi yang telah dihitung. Sedangkan repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur kemampuan ternak dalam mengulang produksi. Dengan perhitungan repeatabilitas dapat diketahui apabila kambing kacang memiliki keturunan lagi, maka produksi bobot lahirnya dapat diprediksi hampir sama atau tidak dengan bobot lahir kambing kacang sebelumnya. Nah, untuk tujuannya ini menurut saya yaitu dapat mengetahui cara menghitung heritabilitas, dapat mengetahui cara menghitung korelasi genetik, dan terakhir dapat mengetahui cara menghitung repeatabilitas baik antar kelas maupun dalam kelas. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu pertama, dapat mengetahui produktivitas dari daging kambing kacang. Lalu dapat mengetahui ada tidaknya korelasi atau hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi yang dihitung. Dapat mengetahui kemampuan kambing kacang dalam menghasilkan bobot lahir yang sama dengan bobot lahir sebelumnya, serta dapat mengetahui kemampuan kambing kacang dalam mewariskan keunggulan pada keturunannya. Nah, untuk from data produksi kambing kacangnya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya setelah mengetahui data produksi ini pada kambing kacang, lalu selanjutnya hasil dan pembahasan ini yang pertama adalah nilai heritabilitas yang didapat dari bobot lahir kambing kacang ya. Rekapitulasi datanya seperti ini untuk bobot lahir kambing kacangnya. Lalu dalam menghitung nilai heritabilitas terdapat beberapa tahap, yaitu pertama, faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik kuadrat per NI per N titik. Lalu yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I kali YI kuadrat per NI min FK. Selanjutnya yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I kali sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI
YI kuadrat per NI atau JKS tanpa FK. Nah, yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S-1. S di sini dalam artian jumlah pejantan. Lalu yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW. DBW sama dengan N-S. Lalu yang keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Lalu yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Lalu yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Ragam S sama dengan KTHS sama dengan KTS min KTW per K. Lalu untuk heritabilitas bobot lahirnya, yaitu H kuadrat sama dengan 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W. Nah, dapat diketahui hasilnya seperti itu. Lalu untuk daftar sidik ragamnya juga dapat diketahui untuk nilai heritabilitas bobot lahirnya. Ini nilai heritabilitas bobot lahirnya cukup tinggi ya. Perhitungannya dapat dilihat. Lalu selanjutnya nilai heritabilitas pada bobot sapi. Nah, ini dapat diketahui untuk rekapitulasi datanya. Lalu untuk perhitungannya yaitu pertama faktor koreksi atau FK sama rumusnya sama dengan Y titik kuadrat per NI titik. Lalu untuk jumlah yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I kali YI kuadrat per NI min FK. Lalu yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I kali sigma K Y kuadrat IK min sigma I kali YI kuadrat per NI atau JKS tanpa FK. Nah, untuk yang keempat, selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S-1. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N-S. Nah, yang keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS min DBS. Yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW. Nah, yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Nah, yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan ragam S. Ragam S sama dengan KTHS sama dengan KTS min KTW per K. Nah, yang ke-10 terakhir, heritabilitas bobot sapi. Ini rumusnya H kuadrat sama dengan 4 ragam S per ragam S plus ragam W. Dapat dilihat hasilnya lebih tinggi dari bobot nilai heritabilitas pada bobot lahir ya. Dan daftar sidik ragamnya dapat dilihat seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan dari nilai heritabilitas yang didapat, yaitu hasil perhitungan nilai heritabilitas pada bobot lahir kambing kacang diperoleh 1,054795, sedangkan hasil perhitungan heritabilitas pada bobot sapinya diperoleh 2,40773. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada bobot lahir dan bobot sapi kambing kacang tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan pemulihan keturunannya karena nilainya terlalu tinggi dan melebihi standar nilai heritabilitas pada kambing kacang, yaitu 0,25 sampai 0,45. Nah, tinggi rendahnya nilai heritabilitas dipengaruhi oleh banyak hal ya, salah satunya faktor lingkungan, faktor genetik, karakteristik populasi sampel yang akan digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penghitungan nilai korelasi genetik pada bobot lahir dan bobot sapi pada kambing kacang. Dapat dilihat rekapitulasi datanya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai pendugaan korelasi genetik ini dapat dilihat beberapa tahap langkah untuk menghitungnya ya.
yaitu pertama faktor koreksi FK sama dengan X titik kali Y titik per N titik. Nah, yang kedua jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I kali XI titik kali YI titik per NI min FK. Lalu yang ketiga jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW sama dengan sigma I kali sigma K kali XIK kali YIK min sigma I kali XI kali YI kali SI titik kali YI titik per NI atau JHKS tanpa FK. Nah, yang keempat derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S-1. Nah, yang kelima derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S. Nah, yang keenam hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS per DBS. Yang ketujuh hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW sama dengan JHKW per DBW. Nah, yang kedelapan hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan KOFW sama dengan HKRW. Yang kesembilan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan KOFS sama dengan HKRHS sama dengan HKRHS min HKRW per K. Nah, untuk korelasi genetiknya atau RG rumusnya yaitu 4 KOFS per akar 4 ragam SX kali 4 ragam SY. Nah, untuk ragam SX-nya ini menggunakan nilai heritabilitas dari bobot lahir, sedangkan untuk ragam SY-nya ini menggunakan nilai heritabilitas pada bobot sapihnya, kambing kacang. Nah, untuk daftar sidik ragamnya seperti itu ya, dapat dilihat. Selanjutnya adalah pembahasan dari korelasi genetik. Nah, dari hasil perhitungan nilai korelasi genetik pada bobot lahir dan bobot sapi kambing kacang diperoleh minus 0,00333. Nah, nilai yang dihasilkan pada perhitungan bobot lahir dan bobot sapi kambing kacang yaitu tergolong negatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara bobot lahir dengan bobot sapi kambing kacang memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Artinya, jika bobot lahir yang dihasilkan tinggi, maka bobot sapinya akan rendah dan sebaliknya. Nilai RG bernilai atau korelasi genetik bernilai negatif. Berarti jika dilakukan seleksi pada bobot lahir atau BL akan menurunkan BS atau bobot sapi atau memberikan efek yang negatif. Jika nilai RG atau korelasi genetik negatif berarti terjadi antagonisme genetik di antara dua sifat. Jika rendah berarti hubungan antara dua sifat tersebut lemah sehingga seleksi terhadap sifat kedua dapat dilakukan secara terpisah. Penyebab korelasi genetik yang dihasilkan negatif yaitu mungkin karena tekanan lingkungan atau seperti masalah ambing dan gizi yang kurang, metode yang berbeda dari manajemen pemeliharaan ternak, metode yang berbeda dari pengumpulan data, ukuran data, dan struktur data atau kondisi lapangan atau kondisi percobaan. Nah, selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas ini rekapitulasi datanya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, rumus yang digunakan dalam mencari nilai pendugaan repeatabilitas antar kelas yaitu R sama dengan sigma XY min X sigma X kali sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma XY kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Dapat dilihat hasilnya yaitu minus 1. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Dapat dilihat untuk rekapitulasi datanya. Nah, dalam menghitung nilai pendugaan repeatabilitas dalam kelas ini terdapat beberapa tahap perhitungan, yaitu pertama
faktor koreksi atau FK. FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik. Lalu yang kedua, jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan sigma I kali YI kuadrat per MI kali FK. Lalu yang ketiga, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW sama dengan sigma I kali sigma J kali Y kuadrat IJ min sigma I kali YI titik kuadrat per MI atau JKB tanpa FK. Lalu yang keempat, derajat bebas antar individu atau DBB sama dengan N-1. Lalu yang kelima, derajat bebas pengukuran dalam individu DBW sama dengan N kali MI-1. Lalu yang keenam, kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB per DBB. Yang ketujuh, kuadrat tengah pengukuran dalam individu KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu yang kedelapan, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W. Ragam W sama dengan KTHW sama dengan KTW. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar individu ragam B. Ragam B sama dengan KTHB sama dengan KTB min KTW per K. Lalu yang terakhir adalah rumus perhitungan repeatabilitas dalam kelas, yaitu R sama dengan ragam B per ragam B plus ragam W. Dapat dilihat hasilnya. Dan untuk daftar sidik ragamnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya, nilai perhitungan repeatabilitas ini dapat diketahui pada nilai perhitungan repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai -1, sedangkan nilai perhitungan repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai 1,013334. Hal tersebut menunjukkan bahwa estimasi repeatabilitas masing-masing sifat pertumbuhan dengan metode korelasi antar kelas rendah dan korelasi dalam kelas menghasilkan nilai repeatabilitas yang tinggi. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistasis, dan pengaruh lingkungan permanen. Keragaman genetik dan lingkungan permanen yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas berada dalam kategori tinggi, dan sebaliknya apabila keragaman lingkungan temporer besar menyebabkan nilai repeatabilitas rendah. Nah, dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa nilai heritabilitas diperoleh pada bobot lahir kambing kacang diperoleh 1,054795, sedangkan hasil perhitungan heritabilitas pada bobot sapinya diperoleh 2,40773. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada bobot lahir dan bobot sapi kambing kacang tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan pemuliaan keturunannya karena nilainya terlalu tinggi dan melebihi standar nilai heritabilitas pada kambing kacang, yaitu 0,25 sampai 0,45. Pada hasil perhitungan korelasi genetik diperoleh nilai -0,00333. Nilai yang dihasilkan pada perhitungan bobot lahir dan bobot sapi kambing kacang yaitu tergolong negatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara bobot lahir dengan bobot sapi kambing kacang memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Artinya, jika bobot lahir yang dihasilkan tinggi, maka bobot sapinya akan rendah, dan sebaliknya. Sedangkan pada hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai -1, sedangkan nilai perhitungan repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai 1,013334. Hal tersebut menunjukkan bahwa estimasi repeatabilitas masing-masing sifat pertumbuhan dengan metode korelasi antar kelas rendah dan korelasi dalam kelas menghasilkan nilai repeatabilitas yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.